Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daurah Rahmatullah Ani dari kelas 23B1A NIM 1323101992. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pencegahan bullying di sekolah. Teman-teman, sekolah merupakan tempat untuk belajar, mengembangkan potensi, menjalani persahabatan, dan membentuk karakter. Oleh karena itu, setiap peserta didik berhak mendapatkan lindungan, belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala kekerasan. Namun, hingga saat ini bullying atau perundungan masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan banyak kasus yang awalnya dianggap sebagai candaan, tetapi ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi korban. Menurut UNESCO 2019, sekitar 1 dari 3 peserta didik di dunia ini pernah mengalami bullying di sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa bullying bukanlah masalah yang sepele, melainkan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak, baik dari sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, mengancam, dan mempermalukan seseorang secara sengaja dan dilakukan berulang kali. Tindakan ini biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku dan korban, sehingga korban merasa tidak mampu melawan. Bullying memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ada bullying fisik, yaitu tindakan seperti memukul, menendang, mencubit, mendorong, atau merusak barang milik teman. Kedua, bullying verbal, yaitu menghina, mengejek, memberikan julukan yang buruk, mengancam, atau mengatakan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan teman dari kelompok, menyebarkan gosip, mempermalukan seseorang di depan banyak orang, atau mengajak teman lainnya untuk tidak berteman dengan korban. Yang keempat, cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, grup percakapan, atau platform lainnya. Contohnya adalah menyebarkan komentar negatif, foto yang memalukan, maupun membuat unggahan yang tertujuan merendahkan orang lain. Teman-teman, seringkali perlakuan menganggap semua tindakan tersebut hanyalah candaan, padahal sesuatu yang dianggap lucu oleh pelaku belum tentu menyenangkan bagi korban. Oleh karena itu, kita harus mampu membedakan antara bercanda dan tindakan yang sudah termasuk bullying. Selanjutnya, mari kita pahami dampak dari bullying. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan rasa takut untuk datang ke sekolah, kehilangan percaya diri, sulit berkonsentrasi saat belajar, prestasi akademik menurun, bahkan mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Dalam beberapa kasus, korban juga dapat mengalami trauma yang berlangsung hingga dewasa. Tidak hanya korban, pelaku bullying juga dapat menerima dampak negatif jika perilaku tersebut dibiarkan. Pelaku akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kurang memiliki empati, dan berpotensi melakukan tindakan yang melanggar aturan di kemudian hari. Lalu bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Yang pertama, kita harus membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki karakter, kemampuan, latar belakang, dan kondisi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk mengejek, tetapi harus dihargai sebagai bentuk peragaman. Kedua,
Biasakan menggunakan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu apakah perkataan kita akan membuat orang lain senang ataupun justru terluka. Ketiga, jadilah teman yang peduli jika melihat ada teman yang menjadi korban bullying. Jangan hanya diam atau ikut menertawakan. Berikan dukungan kepada korban dan laporkan kejadian tersebut kepada guru, wali kelas, BK, ataupun pihak sekolah agar dapat ditangani dengan baik. Keempat, menggunakan media sosial secara bijak di era digital saat ini. Bullying hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui internet. Oleh karena itu, jangan menyebarkan komentar kasar, foto, video, ataupun informasi yang dapat mempermalukan orang lain. Ingatlah bahwa jejak digital dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kelima, membangun komunikasi yang baik antar sekolah, orang tua, dan peserta didik. Pencegahan bullying akan lebih efektif apabila semua pihak bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Teman-teman, bullying bukan hanya tugas guru atau kepala sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Kita dapat melaluinya dari hal-hal sederhana seperti menyapa teman dengan ramah, menghargai pendapat orang lain, tidak mengejek kekurangan teman, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, dan berani mengatakan tidak terhadap segala bentuk perundungan. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi teladan dalam menciptakan budaya saling menghormati, saling peduli, dan saling mendukung. Sekolah yang bebas bullying akan membuat peserta didik merasa aman, nyaman, bahagia, serta mampu berkembang secara maksimal baik dalam prestasi maupun karakter. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat bahwa kata-kata yang baik dapat membangun semangat seseorang, sedangkan kata-kata yang buruk dapat meninggalkan luka yang mendalam. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang penuh rasa hormat, persahabatan, dan kepedulian, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang merasa takut untuk datang ke sekolah karena menjadi korban bullying. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.